Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @gunasatuan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kosan Berhantu Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Saya mau cerita tentang diganggu hantu di kosan dulu. Mungkin teman-teman yang dari Yogyakarta atau yang pernah kuliah di sana pasti tahu daerah Glitterlor kan? Daerah padat pemukiman di depan kampus UKDW. Nah, aku dulu kos di sana tahun 2009 dan emang aku kuliah di UKDW. Awal kuliah, aku kos di Glitterlor yang di timur kampus. Jadi masih uji coba kamar gitu. Pertama ke Jogja untuk ospek, aku bingung nyari kos-kosan. Nah, iseng-iseng masuk Glitterlor itu. Dapatlah kos-kosan yang boleh dicoba dulu. Dikasih per hari 20.000 untuk uji coba. Ya, aku mau saja. Secara emang udah capek banget perjalanan dari Bali ke Jogja seharian. Itu sekitar jam 16. Aku masuk kamar, ada kasur kapuk yang udah tipis banget. Tiduran santai, malah ketiduran. Aku kebangun sekitar jam 1 malam. Bangun karena kehausan. Pas habis minum, dengar suara tembok sebelah utara kamar kayak ada yang pukul-pukul. Aku diam, bener-bener hening suasananya. Apalagi tahun 2009, Jogja masih dingin banget. Suara pukulan tembok itu terjadi 3 set. Satu setnya 3 repetisi. Tiap set jeda sekitar 4-5 menit. Karena bingung itu suara apaan, aku iseng keluar kamar. Aku lihat gak ada siapa-siapa. Mau cek di utara kamar gak bisa, karena itu tembok tinggi. Nah, aku kira di sebelah tembok itu kos-kosan juga. Dan mungkin karena anak-anak kos yang lagi asik main. Bukan cuma suara pukulan aja. Malam itu juga dengar suara cewek ketawa-ketawa gitu. Aku jadi mikir kalau itu kos-kosan cewek. Suara ketawanya pelan, tapi jelas. Karena mengira itu kos-kosan, aku tinggal tidur aja. Keesokan harinya aku bangun dan mau ke kamar mandi. Kamar mandinya luar ya ini. Dan ketemu tuan rumahnya. Langsung iseng tanya, "Pak, di utara ini kos-kosan ya?" "Iya dek, kos-kosan campur." "Oh gitu, kos cewek ya? Boleh nih mampir-mampir sebelah." "Ah, kos campur sih mas, jangan mampir dulu ke sana ya. Kamu masih muda." "Justru muda lah yang bagus kan pak." "Ah, gak mudeng ya, itu kuburan di sebelah tembok kamarmu." Aku hening. Aku cuma ketawa kecil aja sembari meninggalkan bapak ke kamar mandi. Siang harinya aku bilang sama bapak kalau aku mau tinggal di rumah saudara yang juga di Jogja. Si bapak senyum-senyum aja mengiyakan perkataanku. Tampaknya bapak itu tahu alasanku pindah yang sebenarnya. Aku beri bapak itu uang 100.000 dan tidak meminta kembaliannya. Dan hari itu cus cari kos lain. Setelah seharian mencari, akhirnya dapat juga kos-kosan cowok yang murah. Masih sekitaran Glitterlor juga. Tapi bagian selatan, dekat bengkel kereta api. Kejadian pertama terjadi kira-kira setelah aku menetap 6 bulan di sana. Aku pas ke warung sebelah kos-kosan buat beli Indomie. Nah, itu pas maghrib, ibu kos pas nyapu di depan kamarku. "Kemana Gun?" "Ke warung dulu bu, beli Indomie." "Nanti aja setelah maghrib." "Ya nggak apa-apa bu, kan deket, udah lapar banget." "Ya wes, hati-hati." Ibu itu melanjutkan nyapunya. Ya cuek aja aku ke warung beli mie. Nah, pas jalan balik dari warung lah terjadi sesuatu yang aku nggak akan lupakan. Dari warung ke kosku itu melewati perempatan jalan kecil kurang lebih 4 meter. Nah, pas di tengah perempatan itu, aku melihat sekilas ke kanan, sekitar 30 meter dari tempat aku berdiri.
di tengah perempatan. Aku melihat sosok wanita berdiri, menunduk, pakai baju lusuh putih. Ya, aku cuma sekilas, aku cuek aja jalan ke arah kos. Cuma pas di kos, aku baru sadar, kok ada cewek dia menunduk di depan sumur. Baiklah, aku ke perempatan itu untuk memastikan cewek tersebut. Pas balik dan lihat benar-benar, masih ada itu cewek nunduk pakai baju putih. Tapi gak ada kakinya. Ya, melayang di samping sumur. Aku langsung gak gerak dan nangis. Iya, nangis. Lari ke kosan, dobrak gerbang, masuk kamar mandi. Ya, masuk kamar mandi, langsung siram badan dengan air. Belum buka baju tuh, basah kuyup, karena di Bali percaya kalau lihat gituan harus segera membersihkan diri dengan mandi atau ke dapur. Nah, di kosku nggak ada dapur. Si ibu kos lari ke arahku tuh sambil bawa sapu. Aku ceritakan semua, dan ibu kos malah bentak aku. Kan udah tak bilangin, gak usah kesana pas maghrib. Ya aku mana tahu bu, ibu gak bilang. Aku masih nangis dan lutut super lemes. Lihat apa kamu le? Itu bu, di sumur ada. Langsung dipotong si ibu. Cewek kan? Oh, itu siapa? Wes, pokoknya jangan keluar pas maghrib. Sampai pindah kos aku nurut. Jadi di kosanku itu ada 4 kamar doang. 3 kamar saling berdempetan dan di seberangnya kamarku. Jadi kamarku pisah sendiri. 3 kamar itu dan kamarku berhadapan. Pemisah kamar kita ya akses jalan buat lalu lalang kita. Di depan kamar kita itulah yang sering nampak bayangan putih lalu lalang. Penghuni kos itu, aku, Timo, Aan, dan Mas Ek, lupa namanya. Jadi suatu malam itu, si Timo kedatangan pamannya sekeluarga ke kosnya. Karena kamarnya Timo kecil, ditampunglah tamu tersebut di kamarku. Jadi kunjungan itu cuma sebentar sih. Aku buatin mereka teh, si Aan nyumbang pai susu. Nah, paman dan bibinya di kamarku duduk ngeteh. Anaknya Dinda main di jalan depan kamar sama aku. Dia jago nyanyi, aku main gitar, dia yang nyanyi. Si Timo ini duduk di depan pintu kamarku sambil ngobrol-ngobrol sama paman dan bibinya. Si Aan di kamarnya main laptop. Nah, pas lagi nyanyi nih, si Dinda ini teriak kenceng banget. Ah! Sambil lari ke kamarnya Aan. Habis teriak, langsung sembunyi di sebelah lemari Aan. Ada apa? Ucap pamannya Timo dengan muka panik. Aku sama Timo juga kaget dan panik. Kita masuk ke kamar Aan buat cek si doi. Aan yang semula tengkurap juga langsung duduk kaget. Ada apa, Nduk? Kata bibi. Dinda gak suka kalau kuntilanak itu tiba-tiba lewat, mah. Us, ya udah, kita pulang. Maaf ya, Dinda ini emang bisa lihat gituan. Sambil dia ngomong santai. Din, kasih tahu itu yang lewat siapa? Soalnya sering banget lewat. Ya nggak tahu, pokoknya mau pulang. Asli nyolot si Dinda itu. Akhirnya mereka pulanglah semua. Kita anak kos ya ketakutan lah setelah kejadian itu. Dan kita komitmen malam itu tidur di CK Krisdosono. Hantu anak kecil jahil. Ini sih sebenarnya semua juga kena gangguannya. Jadi semisal kalau lagi nyuci pakaian di kamar mandi atau cuci motor gitu, kita pasti kena lempar batu kecil, kayak kerikil gitu. Kalau aku pas buat tugas malam-malam tuh, nah pas lagi asik ngetik, tiba-tiba kayak ada kerikil dilempar gitu di sebelahku. Tapi pas aku cari-cari, gak ada kerikilnya. Ya udah, aku cuek aja lanjut lagi. Tapi pas lanjut lagi, ada lagi tuh suara batu dilempar. Gitu terus sampai 5-6 kali. Dan akhirnya kesel kan. Aku bentak Timo buat jangan usil. Aku bentak dia karena emang dia yang paling usil di kos. Pas aku intip ke kamarnya, ternyata nggak ada orangnya. Ya udah, mulai merinding. Pas mulai ngetik lagi, ada lagi itu lemparan batunya. Aku langsung bilang gini, siapa yang lemparin aku? Semoga mandul. Dan tiba-tiba aja di sebelah luar jendelaku terdengar anak-anak lari sambil ketawa-ketawa gitu. Ya, suaranya kayak anak kecil gak pakai sendal lari-lari gitu. Dan suaranya masuk ke kamar kos.
Karena tahu yang lempar batu bukan anak manusia, ya udah, aku cus kabur malam itu ke CK Krisdosono. Teleponin anak-anak kos buat nemenin juga di sana. Jejak misterius. Fai, kalau kamarku itu paling murah, 3 juta per tahun. Jadi ya seadanya kamarnya. Atapnya itu dari senglu, dan kalau aku berdiri sambil angkat tanganku, nah ujung jariku itu nyentuh plafon. Pendek kan plafonnya. Jadi beberapa kali itu pas tengah malam dan pas tidur, aku sering mendengar suara seng atas kamarku itu kayak ada yang injek. Awalnya aku kira kucing, tapi ini suaranya berat. Langkahnya kayak langkah manusia. Sesekali aku bangun dan keluar buat ngecek keluar. Tapi pas keluar, ya nggak ada apa-apa. Dan intensitasnya yang lumayan sering, aku sampai kesel tuh. Dan aku pukul plafonku keras-keras. Aku teriak, "Kalau kamu memang benar-benar berani, ayo keluar sekarang, lawan aku." Sontak warga kos kaget dan keluar ngetuk pintuku. Aku bilang ke mereka kalau di atas seng sering ada suara jejak kaki berat. Nah sialnya, teman-teman kos juga sering dengar. Dan mereka pada nggak berani ngecek keluar. Jadi mereka itu tahu kalau aku keluar kamar buat ngecek. Tapi mereka milih pura-pura tidur saja. Si Timo itu pernah dengar suara seng kamarku diinjek. Dia ngintip di jendela dan mengarahkan lampu senter ke arah atap kamarku. Dan nihil, gak ada apa-apa. Dan tidak ada bekas seng peot sehabis diinjak. Masa iya, ada suara keras tapi gak ada bekasnya. Ini seng lu yang mudah peot. Wanita sinden. Karena saking seringnya gangguan di kosan, nah warga kos mulailah nyari kesibukan masing-masing agar pulang malam dan sampai kos langsung capek. Aku sama Aan milih ikut ekstra karate, Timo campura, dan kegiatan lainnya. Pokoknya biar sibuk dan pulang malam dah. Ini benar-benar efektif banget. Kita nggak pernah diganggu atau mendengar gangguan lagi, karena pulang malam dan langsung tidur. Tidurnya pun lelap banget. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Efektivitas ini cuma bertahan 3 bulan. Nah suatu malam nih, habis dari karate, aku nyapu-nyapu kos lah. Ada debu tipis dan beberapa potongan kertas. Nah, pas mau aku angkut ke serokan, di ijuk sapuku ada selai rambut yang lumayan tebel dan panjangnya 1,5 meter. Aku tahu 1,5 meter karena itu rambut. Aku taruh di atas keramik kos yang ukurannya 30 cm. Panjangnya ya 5 keramik. Bener gak sih? Kaget kan? Aku pikir rambut ibu kos. Tapi ya masa ibu kos bisa masuk kamarku? Mana ibu kosku dari dulu style rambutnya pendek terus. Coba beranikan diri sih ya. Aku ambil dah air minum. Nah, belum sempat minum, aku ke depan gerbang kos karena teman-teman ada yang datang. Dan kebetulan aku kunci dari dalam gerbangnya. Aku langsung cerita tuh soal rambut. Ternyata teman-teman juga pernah dong dapat helai rambut gitu. Karena mencoba menenangkan diri, aku mau ambillah gelas berisi air yang aku isi tadi. Gelasnya kosong, asli kosong. Makin menjadi-jadi aku. Temanku ikut panik dong. Nah karena panik, kita merencanakan kabur ke CK Krisdosono. Seperti biasa. Sesampainya di Krisdosono, kita bertiga tuh. Aku, Aan, Timo. Nah karena gabut, kita telepon-teleponin lah teman-teman yang lain buat ngumpul di CK Krisdosono. Pada datang tuh teman-teman ke CK Krisdosono dan bawa minuman. Karena CK rame, pindahlah kita ke Krisdosono. Mungkin gambaran dikit tentang Krisdosono. Jadi Krisdosono ini stadion usang yang enggak terawat. Taman pinggirannya juga enggak terurus sama sekali. Nah kita minum di parkiran stadion di bawah pohon. Dan emang suasananya gelap. Setelah kita minum-minum sambil ketawa-tawa. Nah sampai kira-kira jam 11-an, temanku Henry tiba-tiba tutup mata dan nunjuk-nunjuk dahan pohon di atas kami. Kita ketawa-ketawa aja lihat dia, karena emang udah mulai mabuk. Tapi Henry malah makin menjadi-jadi. Doi nangis histeris sambil nunjuk-nunjuk ke arah pohon. Kalian tahu, kita iseng lihat ke atas dahan pohon. Dan semua melihat sosok putih duduk di atas dahan pohon.
dan pohonnya berdiameter kecil loh. Tapi si Mbak malah asik duduk di atas sambil liatin kita. Wih, langsung dah kita kabur, ninggalin sisa Jack Daniel yang lumayan mahal itu. Kabur naik motor dan nginep ke alun-alun selatan. Kenapa ke sana? Karena kita anggap aura keraton lebih kuat ketimbang demit kayak mereka. Itu kira-kira di alun-alun sampai pagi loh, dan paginya balik ke kos. Yang balik cuma aku sama Timo. Aan mau nginep di rumah temennya karena takut. Mau gak mau aku ya tidur di kosan sama Timo. Pagi mandi, siang ke kampus. Sore pulang kos tidur sebentar, jam 7 berangkat karate. Timo entah kemana. Nah, pulang karate sekitar jam 10-an. Pulanglah dengan santai, lupa dengan kejadian helai rambut. Pas buka gerbang kos, jalan ke arah kamar, si Timo udah di depan kamarku dong, dengan mengarahkan telinga kanannya ke arah pintu. Tangan kirinya kasih sinyal stop gitu ke arahku. Kita ngomong berbisik dan bahkan cuma mimik bibir aja. Laptopmu nyala? Enggak, kenapa? Maling? Bukan, denger. Aku tempel tuh kupingku ke arah pintu. Dan sobat-sobat semuanya, aku dan Timo denger suara nyinden. Ya, cewek nyinden, nyanyi Jawa gitu. Artinya apa juga kita nggak ngerti. Asli lemes lututku. Timo juga mukanya pucat sambil berbisik. Buka-buka. Nggak mau. Buka aja. Oke, sebentar. Aku ambil kunci, pelan-pelan aku buka dan tidak ada siapa-siapa. Suaranya hilang dan hawa kamarku dingin. Dan saat itu juga aku sama Timo langsung ke alun-alun lagi, memutuskan tidur di sana. Ya, 2 hari berturut-turut kita tidur di sana. Karena muak dan juga jenuh tinggal di kosan itu, akhirnya kita bertiga memutuskan untuk pindah. Pindah ke depan amplas, jauh dari Glitter Lord. Kita memutuskan untuk ngontrak rumah kecil 3 kamar. Siang itu kita beres-beres barang buat pindahan. Kita yang nggak bertiga dong, kebetulan dibantu sama Mas Indra, anaknya ibu kos, dan Gio, teman kampusku. Nah, pas sambil rapikan barang, Mas Indra ini iseng tanya. Oh ya, Mas Indra ini emang nggak tinggal sama ibu kos, dia punya rumah sendiri dan emang jarang ke kos kami. Kok kalian pindah? Padahal ibu udah suka sama kalian. Iya mas, hantunya yang nggak suka sama kita. Ah, kena toh kalian? Ah, maksudnya? Kalian diganggu ya? Ada apa mas sebenarnya? Nah, diceritakanlah sama Mas Indra. Jadi dulu kamar Aan itu adalah beringin yang super gede. Nah, sama warga sana ditebanglah dijadikan perumahan. Tanpa izin tentunya, sama yang menghuni di pohon. Semenjak ditebang itu, sering ada gangguan anak-anak kecil. Dan memang pohon itu tempat bermainnya anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil itu emang jahil sama semua penduduk, terutama penghuni kos ini. Anak kecil aja mas? Iya, emang anak kecil kan? Lah terus mbak-mbak ini siapa? Tanya Gio. Dek, kita diem semua. Si Gio ini emang anak indigo, cuma mulutnya suka nggak dikontrol. Wah, nggak tahu kalau ada mbak-mbak juga, jawab Indra. Bentar, aku tanya dulu, ucap Gio. Semua diem, Gio juga diem. Hening sekitar 3 menitan. Oh Gun, kamu bakar dupa ya? Tanya Gio. Iya, tiap sore buat sembayang, jawabku. Nah itu, mbak-mbaknya ini suka aroma dupamu, makanya dia kesini. Dia cuma lewat aja sebenarnya di depan, cuma ada dupa, makanya dia suka dan ngetem di kamarmu. Bangsat emang, kok santai sekali si Gio ini ngomong, ketawa-ketawa pula. Kita lanjut aja tuh sampai jam 7 malam, sampai barang-barang benar-benar udah ke packing. Pas sebelum si Gio pulang, dia bilang gini. Oh ya, nanti ada yang mau pamit ke kamu Gun. Siapa? Sayang atas atapmu. Dia pergi doang sambil isap rokoknya. Aku heran kan, tapi ya gimana, Gio emang anaknya bangsat. Dan bener aja, malamnya aku mimpi dong. Ada kakek tua ringkih
pakai baju serba putih di atas atap. Dan nyata banget mimpiku. Di mimpiku, si kakek cuma senyum bilang gini, "Hati-hati ya Cuk." Wah, sampai sekarang aku gak bakal lupa itu kakek-kakek. Jadi siapa mereka? Anak kecil adalah penghuni pohon beringin. Mbak Kunti adalah arwah depan kos yang merasa terpanggil karena dupa. Kakek-kakek adalah penghuni kos yang emang suka karena aroma dupaku. Si Gio ini mesen ke aku, kemanapun aku tinggal dan ngekos, selalu permisi sama penghuni di sana. Dan bagaimanapun mereka lebih tua atau lebih dulu tinggal di tanah itu, kita nggak boleh ngusir mereka karena di semesta ini kita hidup berdampingan. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.